Tiga provinsi di Sumatera runtuh hampir bersamaan. Aceh terendam, Sumatera Utara diterjang banjir bandang, Sumatera Barat tertimbun longsor. Jika kita melihat peta, ada satu pola yang mencolok. Banyak wilayah-wilayah yang hancur berada di sisi pulau yang paling dekat dengan Bukit Barisan. Rangkaian pegunungan yang memanjang dari ujung Aceh hingga perbatasan Lampung. Bukit Barisan bukan sekedar gunung. Ia adalah sabuk tekanan yang menciptakan hulu curam, tanah rapuh, dan sungai-sungai pendek yang meluncur ke arah pemukiman di bawahnya. Dan selama 2 dekade terakhir, bagian-bagian kaki bukit itu perlahan kehilangan penyangga alaminya. Hutan dibuka, rawa dihilangkan, jalur air dipersempit, dan tata ruang dipaksa mengikuti kepentingan yang sering bergerak di luar peta. Disinilah semuanya berubah. Bencana yang terlihat seperti kerja alam, ternyata diperparah oleh keputusan manusia yang menekan sisi paling rapuh dari Sumatera. Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan hanya soal hujan ekstrim. Di balik permukaan, ada rangkaian kondisi yang sudah lama terbentuk. Sistem sungai yang pendek, aliran air yang ganas, dan dataran rendah yang selama puluhan tahun ditempati tanpa memperhitungkan daya dukungnya. Ketika cuaca Samudra Hindia berubah dan membawa curah hujan besar, wilayah ini menjadi titik pertama yang tidak mampu menahannya. Tetapi yang membuat bencana ini membesar adalah kenyataan bahwa penyangga alam seperti hutan, rawa, dan jalur air sudah hilang sedikit demi sedikit yang dimulai sejak lama. Karena itu, sebelum membahas politik dan kebijakan, kita perlu memahami hal yang lebih dasar. Kenapa bentuk tanah Sumatera memang membuat wilayah ini begitu rapuh saat tekanan datang. Sumatera bukan pulau yang datar dan jinak. Ia dibentuk oleh barisan pegunungan yang memanjang dari ujung Aceh hingga Lampung. Bukit Barisan, rangkaian gunung api, dan patahan aktif yang membentuk tulang punggung pulau selama jutaan tahun. Di sisi barat, lerengnya curam. Di sisi timur, datarannya sempit. Dan di tengah, sungai-sungai pendek mengalir cepat menuju pesisir. Inilah fondasi alami yang membuat sebagian wilayah Sumatera berada dalam posisi yang jauh lebih rapuh dibanding daerah lain di Indonesia. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berada tepat di sisi yang paling rawan itu. Hulu mereka terletak di lereng curam Bukit Barisan, tempat tanah mudah longsor dan air bergerak tanpa hambatan. Begitu hujan turun dalam intensitas tinggi, air tidak mengalir perlahan. Ia meluncur dalam kecepatan penuh menuju desa, kota, dan dataran rendah di bawahnya. Sungai-sungai di wilayah ini tidak panjang dan berkelok seperti di Jawa. Sebagian besar hanya lorong lurus yang langsung bermuara ke pesisir dalam jarak pendek. Ini membuat debit air ekstrim tidak punya banyak ruang untuk meluap secara bertahap. Sumatera Barat menerima tekanan di sisi barat bukit, tempat lereng curam bertemu pemukiman padat. Sumatera Utara menahan aliran deras dari Tapanuli. Sementara Aceh menghadapi kombinasi paling berbahaya, hulu tinggi, hilir datar, dan posisi geografis sebagai pintu pertama badai Samudra Hindia. Dengan struktur tanah seperti ini, sebenarnya bencana bukan hal yang mengejutkan. Yang mengejutkan adalah betapa sedikit ruang yang tersisa bagi wilayah-wilayah ini untuk menahan tekanan. Geografi telah menetapkan panggungnya. Hujan ekstrim tinggal menekan satu bagian dan seluruh sisi pulau bisa runtuh begitu saja. Lereng curam dan sungai pendek membuat Sumatera memang mudah jebol. Tetapi sesuatu dari luar pulau inilah yang menekan tombol awal bencananya. Sesuatu yang bergerak dari Samudra Hindia dan meningkatkan peluang hujan ekstrim jauh di atas batas normal. Memasuki akhir November 2025, indikator atmosfer menunjukkan pola yang mengarah pada cuaca basah. BMKG mencatat adanya kombinasi fenomena.
Aktivitas Medan Julian Oscillation atau MJO yang berada di fase mendukung pertumbuhan awan, gelombang Rossby dan Kelvin, serta pemanasan suhu permukaan laut di wilayah barat Indonesia. Tidak ada satupun faktor yang menjadi penyebab tunggal, tapi bersama-sama ketiganya menciptakan lingkungan atmosfer yang sangat mudah melahirkan hujan ekstrim. Tekanan cuaca ini terlihat dari bagaimana beberapa negara di kawasan Samudra Hindia mengalami bencana hampir bersamaan. Sri Lanka dilanda banjir dan tanah longsor brutal akibat hujan deras yang dipicu siklon tropis Ditwa. Beberapa hari kemudian, Thailand bagian selatan mengalami banjir luas dan longsor di wilayah pegunungan. Peristiwa ini tidak membuktikan jalur cuaca yang linear dari satu negara ke negara lain, tetapi menunjukkan satu hal penting. Wilayah Samudra Hindia sedang berada dalam fase cuaca yang tidak stabil. Dan ketika massa udara lembab itu bergerak ke timur dan tiba di Sumatera, ia bertemu dengan sesuatu yang tidak dimiliki Sri Lanka maupun Thailand, Bukit Barisan. Dinding pegunungan itu memaksa awan naik dan memadat, menjatuhkan hujan dengan intensitas tinggi tepat di atas tanah yang sejak lama dikenal curam dan sempit. Hujan yang turun di Sri Lanka menghasilkan banjir di kota datar. Tetapi ketika hujan yang sama jatuh di Sumatera, air melesat dari ketinggian, berputar di lembah sempit, lalu menghantam dataran rendah dalam hitungan menit. Tekanan atmosfer dari Samudra Hindia bukan satu-satunya penyebab bencana ini. Namun tanpa tekanan itu, kejadian di Sumatera tidak akan pernah menjadi sebesar ini. Dan tanpa kondisi pulau yang sudah rapuh, tekanan itu tidak akan berubah menjadi tragedi. Jika tanah Sumatera terlihat rapuh hari ini, itu bukan hanya karena bentuk pulau ini